Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Khairul Mutakin, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta dengan NIM 253242620. Pada hari ini, Rabu tanggal 28 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Salafiyah Honeoso 01 kelas 5 dengan materi rantai makanan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat semua? Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Kota saya absen ya? Saya absen. Adiba Sakila? Tidak berangkat. Kenapa? Sakit. Sakit? Enggak tahu. Afisa Prihatini? Ya. Alisa Bijayanti? Asing seru ya. Amira Hasna? Angelina, Akila, Asma Aulia, Asifa Amalia, Ayu Rizky Nabila. Angkanya, semoga teman-teman kalian yang tidak berangkat besok bisa berangkat ya seperti biasa. Sehat kembali, yang sakit semoga sehat. Mari sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Coba semuanya berdiri. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li Setelah berdoa, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan jurusan. Ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Sebentar. Ini ya, kita akan belajar tentang rantai makanan. Nah, dengan tujuan nanti
peserta didik mampu mengenal dan menganalisis konsep rantai makanan melalui pengamatan dan diskusi sederhana. Ini nanti setelah ini kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok, ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengimplementasikan pemahaman tentang rantai makanan dalam konteks menjaga keseimbangan alam. Kemudian peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan tentang rantai makanan melalui cerita sederhana. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang rantai makanan, coba kita tepuk semangat dulu ya. Nah, tepuk semangat. Kemudian selanjutnya satu lagi, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, bagus ya. Nah, selanjutnya terkait dengan materi, yaitu materi tentang rantai makanan. Kita lihat dulu ya, mengenal rantai makanan. Ini dia. Nanti kalau suaranya tidak kedengaran ya nggak apa-apa ya. Ya. Oke. Binatang apa ini? Pernah ya terenggiling? Di mana? Di sini ini ya, di sini ya. Ini apa? Tikus. Tikusnya dimakan. Ular yang dimakan. Nanti burungnya dimakan. Burung elangnya dimakan. Dimakan angel. Nah,
gambaran rantai makanan? Nah, rantai makanan. Sudah pernah belum? Sudah. Oke, jadi ulangi ya, sudah pintar semua. Nah, ini saya akan jelaskan singkat materi tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah proses yang terlepas dalam ekosistem yang terdiri dari satu organisme yang Nah, intinya rantai makanan itu proses makan dan dimakan antara satu organisme dengan organisme yang lain. Contohnya, kalian tadi makan apa tadi? Nasi. Nasi itu asalnya dari apa? Padi itu apa? Tumbuhan. Jadi kalian makan tumbuhan. Terus kalian digunakan untuk apa? Energi yang didapat untuk sekolah ya, untuk belajar, untuk macam-macam bermain ya. Tuh ya, jadi peristiwa makan dan dimakan. Nah, nanti kalian yang makan siapa? Ketika ada orang mati nanti juga dimakan lagi. Siapa yang makan? Nah, yang makan decomposer namanya pengurai. Yo cacing, yo kadang jamur, yo kadang apa ya hewan-hewan yang ada di dalam kan? Nah, ini intinya jadi gampangnya. Secara mudahnya rantai makanan itu peristiwa makan dan dimakan antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Nah, itu ya. Komponen dari rantai makanan. Nah, tadi saya sampaikan ya. Tadi di video juga ada ya, yaitu ada produsen, konsumen, dan pengu. Produsen itu apa? Produsen adalah organisme yang menghasilkan makanannya sendiri. Ya, bisa memasak sendiri. Kalau manusia termasuk produsen bukan? Bukan, karena manusia itu tidak bisa mengolah makanan sendiri. Ya. Nah, yang bisa siapa? Yang bisa hanya tumbuhan. Yaitu tumbuhan hijau, alga, fitoplankton. Ya, fitoplankton itu kalau di laut. Di laut hewan-hewan kecil itu namanya fitoplankton. Kemudian alga. Nah, alga juga di laut. Nah, tumbuhan hijau. Ini bisa membuat makanan sendiri. Jadi kalau dunia ini kok tumbuhan hijaunya hilang, maka semuanya juga akan hilang. Tapi nah, kalau yang hilang itu konsumennya, manusianya yang hilang, manusia punah, orang-orang mati semua. Itu nanti tumbuhan tetap hidup tidak? Tetap hidup, ya. Tapi kalau tumbuhannya yang hilang, konsumennya akan hilang, ya. Jadi kita itu sangat tergantung dengan tumbuhan. Ya, yang kedua konsumen. Konsumen itu yang memakan tumbuhan dan juga hewan yang lain. Nah, konsumen ini nanti dibedakan menjadi ada konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Nanti ya. Selanjutnya organisme yang terakhir yaitu pengurai. Produsen, konsumen, pengurai. Nah, tadi saya sampaikan pengurai itu disebut juga dengan decomposer. Ya. Organisme seperti bakteri, jamur, cacing, ya, itu mengurai organisme lain yang mati. Nah, seperti elang, ketika elang sudah mati, itu nanti yang mengurai. Nah, ini jamur, cacing itu ya. Nah, manusia juga sama. Nah, selanjutnya contoh dari rantai makanan pada ekosistem padang rumput. Nah, itulah. Jadi ketika sesuatu makhluk itu hilang, maka keseimbangannya akan rusak, ya, tidak seimbang lagi. Makanya kita harus menjaga keseimbangan. Tidak boleh kok ada ular dibunuh, diburu,
dimakan. Ya, jangan ya. Nah, ini rantai makanan di ekosistem sawah yang tadi saya sampaikan ya. Ada tikus, padi, ular, elang. Kalau salah satunya mati, maka yang lain akan terpengaruh. Tikusnya kok mati, ularnya juga ikut mati. Nah, ular mau makan apa, tikusnya hilang. Ya. Kalau ularnya hilang, elangnya juga mati. Ya. Elang makan apa kalau nggak ular? Nah, itu ya. Jadi ini saling berpengaruh. Kalau tadi khusus untuk konsumen atau konsumen produsen, padi itu walaupun tidak ada konsumen, tetap itu akan hidup. Ya. Jadi tumbuhan itu dulu ketika manusia belum ada di bumi itu sangat bagus ya, bumi ini hijau. Tapi ketika sudah turun manusia, akan malahan timbul kerusakan ya. Karena manusia, kalian lihat kemarin yang sudah terjadi di Sumatera itu ya, ada apa? Banjir. Itu karena keseimbangannya rusak ya. Pohonnya ditebangi secara liar, kemudian ketika hujan banjir. Terus peran yang paling penting, yang penting semua, tapi ada yaitu yang paling akhir, yaitu pengurai. Pengurai itu mendaur ulang organisme yang sudah mati, di dalam tanah, ya nanti diurai menjadi makanan lagi untuk produksi, muter terus ya. Nah, terus ini yang tadi saya sampaikan dampaknya. Jika kelinci berkurang, ular dan elang yang memangsa kelinci akan kekurangan sumber makanan, maka akan menjadi apa? Ya juga berkurang. Jika rumputnya berkurang, kelinci akan kelapa. Kelinci kelaparan, maka yang makan kelinci siapa? Ular atau apa di sini? Manusia. Ya itu nanti akan kelaparan. Jadi saling terkait ya antara satu organisme dengan organisme yang lain. Nah, kesimpulannya, mengapa rantai makanan sangat penting? Nah, karena rantai makanan itu menjaga keseimbangan ya ekosistem dan memastikan kelangsungan hidup semua makhluk. Pengetahuan kita mendorong untuk menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati. Ya, tuh dari materi yang sudah saya sampaikan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Oke, ya. Sebelum saya bagi kelompok, nah coba kita permainan sedikit ya. Nah, coba berdiri, semuanya berdiri, benar kado. Ya, hebat, belum apa? Sudah sarapan belum? Sudah, alhamdulillah. Ini, berdiri, ya. Nah, kita coba atau semangat dulu ya. Dapat semangat. Oke. Nah, sekarang saya jika berkata hitam duduk, hijau tetap berdiri. Ya, paham? Hitam duduk, hijau berdiri. Nah, nanti yang salah nanti saya kasih hukuman tepuk ya. Hitam, hijau, 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 hitam, hitam, hijau, hitam. Sudah ya, cukup. Nah, terima kasih. Nah, saya kali lagi kita fokus.
orang ya. Jadi 2 meja 1. Coba menghadap dibalik, coba dibalik. Nah, itu sama berarti ikut sini 1 ya. Enggak siapa? Kaisa ikut sini. Nah, sini Sa. Nah, yang 1 ikut sini. Ya. Betul tak? Sini ambil. Nah, Sa, kursinya dibalik enggak apa-apa. Sini balik, sini balik. Nah, tangan sini dibalik ya. Ini dibalik. Ya. Ini sampean yang 1 ikut sini, yang 1 ikut sana. Oke. Itu juga sama ya. Oh, 1 berarti ikut belakangnya. Ayo Mbak, sama ikut sana 1, sana 1. Jadi satu kelompok ada yang 4, ada yang 5. Yang dibalik kursinya saja ya. Mejanya masih besar nggak apa-apa. Yang tidak berarti kursinya di bawah. Kursinya di bawah kan? Sama dulu. Gitu ya. Kursinya di bawah. Nah, kursinya di bawah. Ini Mbak, kursinya Mbak sini. Jadi ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini ada 7 kelompok. Nah, di sini saya sudah menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah ini nanti dibalik lagi, balik. Kalian mengerjakan sesuai yang ada di LKPD ini, ya. Nanti tiap kelompok soalnya berbeda. Ada yang ekosistem sama, ada yang ekosistem hutan, ya. Nanti ada yang di laut. Nah, sawah, hutan di laut, tuh ya. Kemudian ada yang di sungai. Nah, nanti sedapatnya. Kalau ada yang kembar enggak apa-apa, ya. Saya dapat laut, kamu laut juga, ya udah apa-apa, ya. Nah, nih, oke. Ditulis dulu nama kelompoknya. Silahkan dinamai sendiri. Nah, namanya bebas. Terserah. Kamu mau menamai apa bebas. Nah. Bebas, bebas. Nah. Dua. Satu kelompok 2. Ini masing. Nama kelompok terserah sampean, dinamai melati, mentari, apa-apa. Cantik ya enggak apa-apa. Tapi jangan dinamai taman ya. Sudah semua? Nah, silakan dikasih nama kelompok dulu. Terus ditulis nama anggotanya. Nama anggotanya siapa lagi? Suki, berapa ini? Tidak apa-apa, silakan. Ada yang keliru enggak? Ada yang dapatnya, ada yang belum dapat ini? Ini yang seperti ini. Ada yang keliru enggak? Misalnya coba yang mau presentasi terlebih dahulu siapa? Ya, satu kelompok. Nanti salah satu maju perwakilan aja. Ya. Ya, 2 enggak apa-apa, Les. Ya. Nanti 2 maju ke depan mempresentasikan hasilnya. 2 apa? Ya, 2 aja. Nanti perwakilan 2 yang maju. Nanti menyampaikan, mempresentasikan apa yang sudah kamu tulis. Cukup dibaca aja.
Fatin, maju, silakan dimasak sejadinya. Milik kamu bagaimana? Ayo, siapa yang maju? Ayo, Fatin, Pak. Tanur. Saya masuk. Ayo, silakan. Yang lain mendengarkan ya, silakan dengarkan teman kamu presentasi ya setelah ini. Oke. Jadi, ya, baca. Ini dengarkan. Ya, sudah Pak. Minggu salam. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan. Ya, nomor 1. Salamnya apa? Latihan dan contoh rantai makanan. Nah, apa? Rantai makanan. Rantai makanan. Ya, terus yang kedua. Contohnya apa? Ya. Terus kemudian nomor 2. Contoh rantai makanan di laut. Ini dengarkan contoh rantai makanan di laut. Terus robot laut dimakan ikan. Terus ikan. Nah, ubur-ubur. Ikan hiu dimakan. Nah, kalau berarti dimakan siapa? Hah? Ya, udah cukup. Nomor 3 sekarang. Nah, komponen apa yang terganggu ketika ikan-ikan kecilnya hilang? Nah, apa itu bersama? Baca, ayo. Jika kok tikus? Ya, coba dibaca aja. Jika tikus mati semua ya. Nah, terus hikmahnya apa? 1. Dua. Ya. Nah, terima kasih ya. Tepuk tangan. Sudah, cukup ya. Silakan duduk ya. Bagus. Nah, ayo. Ngomong lagi. Ngomong mana lagi yang mau masuk ke sini ya, Mbak? Ayo. Ayo, maju. Dua. Sini. Nah. Ayo, dengarkan kelompok yang sangat maju. Ini nama kelompoknya siapa ya? Ini kelompoknya namanya Konnichiwa Islam dan Dimas Koko. Ya, coba salam dulu.
tempatnya semula. Dibalik lagi misalnya kursinya dibalik semula. Silakan dibalik lagi, kembali ke tempatnya masing-masing. Ya ya, nah terima kasih yang sudah presentasi. Sudah kembali ke kursinya masing-masing. Yang depan tetap di depan enggak? Bisa. Maksudnya belum selesai ke situ, sana tetap di depan sini. Sini depan. Ya. Ini ke depan. Nah, kita lihat, kita evaluasi bahwa rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Karena ciri dari makhluk hidup itu adalah makan. Kalau tidak makan berarti tidak hidup, ya betul. Nah, kita masuk ke refleksi hikmah dari mempelajari rantai makanan yang ada di tadi di soal nomor 4 ya. Hikmahnya nah, hikmah dari mempelajari rantai makanan dengan adanya kalian tahu bahwa makhluk dengan makhluk yang lainnya itu saling terkait, maka akan menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Kalian tidak boleh semena-mena terhadap lingkungan makhluk yang lain. Ketika kita jalan-jalan ke sawah melihat ada ular, ularnya jangan dibunuh. Lihat ularnya dipukul, jangan, tapi biarkan saja. Yang penting itu tidak mengganggu. Ya. Terus ketika kita ke hutan, besok kalian ada yang hobinya itu hiking. Hiking tau? Hiking itu jalan-jalan ke hutan, naik gunung, nah, itu. Nah, kalian ketika menjumpai makhluk kelinci atau ular atau burung ya, tidak boleh mengganggu. Kita harus melindungi ya. Tuh. Yang kedua, menjaga keharmonisan alam sebagai rahmatan lil alamin. Ya, kalian sebagai manusia makhluk yang paling tertinggi kastanya di dunia. Ya, makhluk yang tertinggi itu manusia. Kenapa? Karena dikasih akal. Ya, kalian yang bisa mikir, bisa berpikir sesuatu yang baik dan tidak baik. Kalau hewan enggak, ya. Hewan itu pokoknya kalau ada makanan ya dimakan. Kalau ada yang mengganggu, hewan itu ya melindungi diri. Ya. Oke, ya, selesai. Alhamdulillah. Nah, kesimpulannya, dengan kita mempelajari rantai makanan, kita bisa saling mengerti dan bisa saling memahami antara makhluk satu dengan makhluk yang lain, ya, tidak boleh saling mengganggu. Nah, kemudian alhamdulillah ini sudah selesai ya. Untuk materi berikutnya nanti kalian akan mempelajari tentang ekosistem. Jadi sebuah rantai makanan itu kalau digabung akan membentuk ekosistem ada ekosistem sawah, laut, ya. Nanti beberapa ekosistem
proses kan akan membentuk sesuatu yang lebih besar lagi sampai ke tahap dunia ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini ya, kita tutup dengan membaca doa. Yo, doanya kita bareng-bareng baca alhamdulillah ya. Ya, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ya, dari saya kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila